Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita untuk istiqomah, karena istiqomah itu berat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Wigit. Saya seorang ahli bedah. Umur saya 65, cucu saya baru 9. Anak saya 4, sudah menikah semua, sudah ambil spesialis, dan saya terakhir mendirikan klinik bedah Surabaya sampai sekarang. Jadi kalau jenengan lihat darah pusing, saya kalau lama ndak lihat darah, yang pusing istri saya. Namun demikian, saya niati sebagai ladang amal dan tasbih saya kepada Allah. Pekerjaan saya sebagai seorang ahli bedah, mendirikan klinik bedah Surabaya. Jadi siapapun yang sakit hernia pirsa ya, usus melorot itu ya, pokoknya ada surat keterangan tidak mampu dari takmir masjid manapun atau musola ya, kirim ke tempat saya operasi gratis, insya Allah sampai sembuh. Baik itu BPJS atau tidak masalah. Karena apa? Ya niatnya ibadah memang. Maka dari itu nun sewu, temanya kan ini Al-Quran dan kesehatan ya. Jadi kalau jenengan nanti memperdalam Al-Quran, apa pengen sehat? Pengen sehat? Ya, salah. Jadi kita samakan dulu frekuensi kita ya, tujuan kita, niat kita itu di hati. Sama dengan saya. Kalau saya umur 65, hobi saya badminton Pak, seminggu 3 kali, itu hiburan satu-satunya. Kalau saya badminton atau dengan olahraga lain, apa pengen sehat? Pengen sehat ya kalau olahraga, jalan kaki itu ya, pengen sehat, itu salah ya, salah lagi. Maka dari itu kita samakan dulu frekuensi kita, biar kita nanti ngomongnya enak ya. Ini nasihat dari Allah, bukan dari saya. Kalau jenengan buka surat Hud, surat ke-11 ya, ayat ke-15 dan 16, saya bacakan aja ya. Kebetulan saya ketua takmir, saya juga imam masjid gitu ya. Jadi kalau jadi ketua perhimpunan klinik rasanya enggak terlalu bangga saya, tapi kalau jadi imam masjid, jadi takmir masjid, seneng rasanya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wasinataha nuwafi ilahim akmalahum fiha wa hum fiha la yubaqasun. Artinya demikian, barang siapa mengendaki dunia itu ya termasuk sehat tadi ya, bekerja cari uang itu dunia ya, dan perhiasannya. Jadi barang siapa mengendaki dunia dan perhiasannya, maka Allah akan memberi sempurna apa yang dia upayakan tadi, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi kalau dengan olahraga pengen sehat, dituruti itu sehat beneran, tapi diancam
pada ayat ke-16-nya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sunau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah kata Allah, orang kalau hanya tujuannya dunia tadi tak turuti, tapi zong di akhirat, hapus pahalanya, tidak ada gunanya. Nah, bagaimana harusnya niatan itu? Harus terkonek, dihubungkan dengan akhirat. Contoh gampangnya begini, kalau saya pengen sehat, saya olahraga badminton, maka tujuan saya adalah sehat agar saya kuat beribadah ya Allah. Nah, harus ada akhiratnya. Tapi kalau diberi kesehatan bener setelah olahraga, dengar adzan, tidak datang ke masjid, nah itu tidak cocok. Nah, jadi sama, ibu nanti tujuannya mengkaji Al-Quran, jangan hanya pengen tentang kesehatan saja. Sering saya itu diundang acara kalau Ramadan, mesti temanya itu hubungan puasa dan kesehatan. Mereka berharap jamaah itu kalau puasa itu sehat. Saya bilang, kalau misalnya puasa tidak menyebabkan sehat, apa tetap puasa Ramadan? Tetap enggak? Harus tetap. Jadi sebenarnya niat itu di hati. Beda dengan fadilah. Contoh. Pasien saya kebanyakan kanker payudara. Begitu kita operasi sudah sembuh, saya tanya, Bu, sekarang rajin sodako ya? Oh iya dok, alhamdulillah. Saya sekarang meningkatkan sodako. Kenapa Bu? Apa pengen sehat, sembuh? Iya dok, pengen sembuh, pengen sehat. Bener atau salah? Salah. Sudah mulai pinter ini. Salah. Kenapa? Kalau kita lihat ya surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu surat ke-63 Bu, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hatakumul mautu wa yaqula rabbi laula aqartani ila azalim kharibin fa as-sadaqa fa akum minas sholihin. Jadi memang kita diperintah Allah untuk berbagi dengan sebagian atau sedikit rezeki dari Allah. Sebelum kita menyesal waktu mati pengen ditunda, hanya pengen apa? Sodako. Ingin menjadi orang yang soleh. Jadi jangan pamrih dunia, ya. Jangan pamrih dunia. Ya sudah, sodako dengan harapan kita lebih dekat dengan Allah kelak di akhirat. Ya, kita akan memperoleh manfaatnya. Nah, kalau fadilah, fadilah ya, jangan masukkan ke hati, cukup di otak saja Pak, sebagai ilmu pengetahuan. Kalau enggak, kita pamrih hati kita, jangan kotori hati kita. Ada yang bilang, dok, dokter punya uang, kalau sodako enak gitu. Terus saya bilang, saya ketua takmir, saya ahli bedah, saya punya klinik ya. Bisa jadi sedekah saya berbuah uang, saya tidak ikhlas, bisa jadi dinilai itu oleh Allah. Maka dari itu saya noto sandal Bu. Jadi sedekah itu tidak harus dengan uang. Tadi saya noto sandal di depan, cuma sandal kok mek titik, ternyata masjidnya mungil gitu ya. Masjidnya mungil. Jadi saya senang kalau di masjid saya gitu ya,
Saya datang ada sandal seteling selengkrah, itu seneng saya toto. Tapi sekarang sudah kurang pekerjaan saya. Rupanya jamaahnya sungkan, jadi ditoto sendiri, Pak. Sandalnya. Nah, itu contoh. Jadi ya mudah-mudahan kita tidak beralasan lah, karena sodako itu tidak hanya dengan uang, ya. Ngerambut masjid ini luar biasa. Saya ketua takmir, saya dokter bedah, saya punya marbot, tapi bagian bersihkan karpet saya, Bu. Jadi saya bersihin karpet. Jadi apa harapannya? Akhirat. Sama dengan saya nun sewu. Tadi nun sewu ya, ini mungkin saya mumpung ingat ya. Dalam Islam itu ada gaib, ada nyata, ya. Contoh yang gaib itu doa. Doa yang paling hebat itu saat kita jauh atau dekat dengan Allah. Saat jauh atau dekat, Bu? Saat dekat. Kapan kita saat dekat? Iya, betul. Saat sholat kita dekat. Maka dari itu nun sewu, doa dari Allah, Pak, yang redaksionalnya Allah langsung, dan itu sama seluruh dunia. Untuk umat muslim doanya sama dan sangat personal. Kapan itu? Kapan? Saat duduk di antara dua sujud. Maka dari itu kalau sholat berjamaah nun sewu, imamnya jangan cepet-cepet kalau duduk di antara dua sujud. Coba jenengan menghayati enggak tiap kali sholat di antara dua sujud? Itu penting. Seluruh problem nanti beres. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya banyak dosanya. Yang paling penting kita kembali ke hadapan Allah. Banyak dosa atau sedikit? Banyak dosa. Kita kembali ke Allah harus zong dosanya. Jadi jangan banyak dosa. Itu harapan seluruh manusia. Jadi makanya penting, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa-dosanya, saya terlalu banyak. Baru kalau sudah minta diampuni dosanya, warhamni, sayangi saya ya Allah. Kira-kira kalau dosanya banyak, pantas enggak minta disayangi? Enggak pantas kan? Jadi minta diampuni dosanya baru disayangi. Ini harus ada di hati jenengan saat duduk di antara dua sujud. Harus dalam keadaan sadar. Yang menjadi persoalan wis podo apale. Karena podo apale ngebut. Nah, itu ndak masuk ke otak, ndak masuk ke hati. Warhamni, ya, sayangi saya ya Allah. Baru minta ditutupi aibnya, wacepurni kan, ya kan, wacepurni, tenggelamkan aib saya ya Allah. Karena kita itu, waduh, termasuk saya, kalau dibuka aibnya itu searat-arat banyak, Bu, malu kita. Baru kalau sudah tidak kelihatan aibnya, pantas warfa'ni, minta diangkat derajat. Karena apa? Kalau kita sudah derajat tinggi, jadi pejabat segala macam, aib ketok kabeh, malu kita. Baru minta rizki, warzuqni. Tapi ingat, rizki tok, tidak minta petunjuk. Wadini, apa akibatnya? Judol, maksiat. Makanya urut-urutannya indah itu. Setelah warzuqni, wadini, minta petunjuk. Untuk apa? Rizki semua itu, gitu loh.
baru percuma kalau tidak sehat. Jadi minta wa'afini, minta sehat ya Allah, biar bisa melakukan seluruh ibadah. Terakhir wa'fu'ani, maafkan ya Allah, terlalu banyak permintaan saya, tapi Allah senang. Maka dari itu nanti ibu-ibu kalau sholat, baik itu berjamaah, kalau berjamaah ini tergantung imamnya. Kalau imamnya ngebut ya tidak menghayati, tapi paling tidak jenengan mulai nanti coba renungi, hayati, jangan kesusu-susu waktu duduk di antara dua sujud. Insya Allah seluruh persoalan beres ya. Itu doa untuk diri kita sendiri, sangat personal. Maka dari itu sholat tidak bisa diwakilkan ya. Baru setelah sholat ndongakno siapa saja silakan, tapi paling enggak nanti ya, sekali lagi waktu duduk di antara dua sujud hayati benar, hayati betul-betul ya Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya terbatas, kita kaji aja 5 ayat ya. Mudah-mudahan manfaat, nambah iman dan memudahkan kita untuk meningkatkan takwa ya. Surat Az-Sajdah ini surat ke-32, terdiri dari 30 ayat. Yang kita kaji Pak nanti ayat 5 sampai 9 saja ya. Ayat 5-nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Surat Az-Sajdah ini penting ya. Sebelum saya lanjutkan artinya tadi ya, kalau jenengan hafal atau tidak ya, terus dibaca antara maghrib dan isya, fadilah. Nah ini fadilah Pak. Kalau fadilah akhirat nggak apa-apa, fadilah akhirat. Jadi harapannya apa? Nanti di padang mahsyar dia akan mengembangkan sayapnya dan melindungi kita dari panasnya padang mahsyar dan dari pengaruh-pengaruh yang lain. Enak enggak? Enak. Maka dari itu ibu kalau bisa ba'da maghrib sebelum isya ya, membaca surat Az-Sajdah. Saya ngomong karena saya melakukan, kalau tidak melakukan dosa ya, artinya ngomong nyuruh orang lain tapi kita tidak melakukan dosa, tidak boleh ya. Apalagi nun sewu usia-usia senja, usia sudah senja gini pasti mati enggak? Nah, pasti, cuma sekarang masih ditunda. Mati saya termasuk mati jenengan, tapi pasti mati. Makanya persiapan akhirat ini penting ya. Jangan lupa seluruh kegiatan kita niati ibadah tujuan akhirat. Artinya tadi ayat kelima, dialah yang mengurus urusannya dari langit ke bumi, kemudian kembali urusan itu ke langit dan dalam waktu 1 hari, tapi menurut perhitungan kita sama dengan 1000 tahun. Kira-kira cepat enggak ini? Sangat cepat Pak. Dan itu enggak mungkin ada di dunia, enggak mungkin ada pesawat secepat itu. Ayat kelima, keenam ya. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang model itu, yang demikian itulah Tuhan yang mengetahui gaib dan nyata. Dia maha perkasa lagi maha penyayang. Kita di dogma ada gaib,
ada nyata. Tadi saya sudah katakan bahwa doa itu gaib. Doa tidak perlu masuk akal. Contoh nyata, ini nyata Bu. Saya dari Lumajang, di bawah Semeru, di desa. Ayah saya guru SD, ibu tidak bekerja, tidak ada listrik waktu itu, ya. Air juga tidak ada, nimba gitu ya, gelap. Sehingga anaknya banyak. Nah, mungkin tidak ada TV dulu, belum bisa beli TV. Tapi saya heran, ayah saya Pak nyekolahkan saya SMP, tidak SMP di kecamatan itu, kecamatan sebelah, 12 kilo dari rumah saya. Menjadi persoalan kalau mulai tengah bulan ini sangunya habis, sangunya habis, sehingga ya terpaksa daripada tidak sekolah jalan kaki. Saya jalan kaki 12 kilo berangkat bakto subuh. Kalau anak sekarang seminggu tidak masuk, sakit. Nah, sudah dalam kondisi demikian, saya heran lihat ayah saya. Nah, jangan ada yang jadi guru ya, banyak utangnya katanya. Terus saya tanya, ya jadi apa lo Pak? Ya paling enggak dokter. Loh, paling enggak Pak dokter. Saya kaget. Ya Allah, nun sewu, Bapak kondisinya begini, sepeda motor enggak punya gitu ya. Sekolah kadang-kadang saya jalan, disuruh jadi dokter, enggak masuk akal. Terus saya bilang, lu gimana Pak? Saya berprasangka buruk. Waduh, ini miskin, saya disuruh jadi dokter. Terus ayah saya bilang gini juga, kalau ingin jadi dokter jangan minta ke bapak ibumu nak, bapak ibumu itu miskin. Saya coba, waduh mau dijual saya gitu. Saya itu GR paling ganteng gitu. Tapi ayah bilang, memang kalau kamu ingin jadi dokter, kalau minta ke bapak ibumu tidak akan kesampaian karena miskin. Tapi ingat nak, Allah itu maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya. Ayo dekati Allah, minta apa saja, jangan malu-malu kamu. Terus kita tanya gimana caranya dekat dengan Allah? Ya rajin sholat, ditambah lagi sholat tahajud Bu. Sholat tahajud. Nah, sholat tahajud menjadi persoalan Pak. Kalau malam dibuka semua pintu, anak-anaknya termasuk ibu itu diajak ke halaman di luar rumah. Sholat tahajudnya di luar. Kita protes, alah Pak, sholat tahajud aja kok ya di luar, gelap, dingin. Dulu dingin Pak, dekat Semeru, sekarang agak panas. Ya. Terus ayah bilang apa? Nak, ya kalau sholat di dalam rumah bisa jadi ada bagian yang malaikat tidak suka, dia tidak mau datang, ya. Jadi mending sekalian di luar saja gitu. Karena dulu saya sering buat ini loh, prakarya dari tanah liat, patung-patungan itu. Tapi tidak dilarang karena itu tugas sesama guru gitu. Jadi tidak dilarang. Akhirnya saya, ya Allah, saya pengen jadi dokter. Tapi dokter yang ada kaitannya, yang soleh, yang bisa melakukan penelitian yang manfaat untuk ibadah gitu ya. Adik saya tanya, Mas, pengen jadi apa? Dokter. Aku melok. Oh, mumpung gratis gitu. Melok. Apa yang terjadi Pak? Sampai detik ini anak cucunya 18 jadi dokter. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikir, itu sudah gampang bagi Allah. Dan ayah saya berpesan bahwa, nah,
Seluruh ibadah itu dipermudah oleh teknologi. Perintah Allah ke kamu, ke kita, Iqra. Iqra itu tidak hanya baca Al-Quran, baca alam, neliti Bu. Itu yang jadi persoalan umat kita. Neliti. Lampu ini yang menemukan orang Islam bukan? Nah, bukan. Masjidil Haram, Nabawi, pakai lampu penelitiannya non Muslim. Padahal yang diperintah Iqra itu kita. Nah ternyata alhamdulillah saya lulus SMA jadi guru SMA Pak di Cakrawidya Widodaren, SMA PG 6 di Ngagel Mulya. Bener ternyata kata ayah saya, banyak utangnya. Iya, banyak utangnya. Tapi alhamdulillah murid saya di Cakrawidya juara 1 lomba karya ilmiah. Ya, kalah SMA favorit. Lah saya memang ya menang lomba karya ilmiah tahun 77, tahun 78 gitu ya. Dan itu awal saya dibiayai oleh negara. Jadi saya tidak pernah bayar SPP ya, mulai SMP sampai lulus dokter sampai spesialis tidak pernah bayar SPP ya alhamdulillah. Adik saya ya sama, berbagai usaha. Ada yang masih tingkat berapa di kedokteran itu masuk TNI, maksudnya biar meringankan saya karena saya yang bantu biaya sekolahnya, alhamdulillah dia dokter penyakit dalam bintang 1 gitu ya. Jadi saat itu tidak masuk akal, tidak mungkin saya bisa sekolah dokter. Artinya ternyata apa ya, waktu itu memang tidak masuk akal, tapi sekarang buktinya masuk akal. Itu artinya terjadi gitu. Nah cuman Allah ngasih contoh khusus yang gaib pada ayat ke-7. Alladzi aksana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah menjadikan sebaik-baik bentuk apa yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia pertama dari tin. Tin itu apa? Tanah. Karena redaksionalnya itu diciptakan, itu kun fayakun, tanah jadi manusia Adam. Ada proses enggak? Ujuk-ujuk apa? Ujuk-ujuk tanah jadi manusia. Ada proses enggak? Tidak ada proses. Itulah gaib. Maka dari itu jangan ada belajar yang gaib, karena tidak ada proses, tidak bisa dipelajari. Tanah jadi Adam. Kemudian Allah ngasih contoh yang nyata Pak. Ayat berikutnya luar biasa. Nah, summa ja'ala naslahu min julalati mimma imahin. Allah jadikan anak turun Adam maksudnya, tidak diciptakan, dijadikan dari saripati air yang hina. Saripati air yang hina itu apa? Sperma. Jadi bahasa halus di dalam Al-Quran. Karena dijadikan ada proses. Gampangannya begini, roti dijadikan dari apa? Tepung. Ada proses enggak? Ada. Bisa dipelajari? Bisa. Bisa diintervensi? Bisa. Artinya diintervensi itu dipengaruhi. Kalau roti bahan dasarnya tadi tepungnya kadaluarsa sehari, kira-kira dijadikan roti enak enggak?
kadaluarsa sehari dijadikan roti, enak enggak? Belum tentu enggak enak. Meskipun nun sewu tepungnya baru, yang buat ndak bisa, ndak canggih, jadinya roti bantat. Kalau kita bahan dasarnya apa Bu? Sperma. Dari jutaan sperma, namanya spermatozoa yang kayak cebong itu, hanya satu yang dititipkan ke ibu, ya. Titipnya sebentar atau lama, waktu cerutnya itu sebentar. Tapi coba yang memproses 9 bulan 10 hari itu siapa? Ibu. Ya. Ibu ini nun sewu hebatnya menjaga dari pengaruh buruk sehingga jadinya seperti jenengan yang sopo masjid, luar biasa. Karena apa? Kalau ada proses selain bisa dipelajari, bisa diintervensi, dipengaruhi. Contoh Bu, kalau kita buat roti dikasih garam 1 kilo, jadinya manis atau asin? Pasti ya, pasti asin. Jadi intervensi ini mempengaruhi hasil. Sama, ibu menjaga 9 bulan 10 hari, ya, itu tidak mudah Pak. Dulu ada namanya obat talidomid. Itu kalau diminum pada ibu hamil, obatnya kecil, itu sering lahir cacat, tanpa tangan, tanpa kaki, ya. Makanya sekarang tidak boleh beredar di dunia, sudah tidak boleh lagi. Artinya apa? Dengan sedikit saja obat yang ketokannya sepele, kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya besar. Maka dari itu yang hebat itu ibu. Nun sewu, muliakan. Kalau jenengan masih punya ibu Pak di rumah, ya di desa katakanlah gitu, dekatkan tempat wudunya, ya dekatkan, buat nyaman, ya buat nyaman. Kalau jenengan tidur nyenyak dengan AC, yang di desa misalnya ada ibu di desa, dekatkan, buat suasana sejuk, ya itu penting, ya. Jadi saya dulu ya, kita kan katanya tadi dijadikan sebaik-baik bentuk dan sempurna oleh Allah, ya. Tapi waktu saya masuk kedokteran itu kok ada orang anak lahir tanpa batok kepala. Pernah dengar ya? Mukanya terbelah, ya, tangannya ndak ada, kakinya ndak ada. Itu sempurna ndak Bu? Saya pikir dulu begitu. Saya pikir loh, di mana sempurnanya? Wong saya lihat aja ngeri. Saya lihat ngeri. Ternyata Allah menegaskan yang disebut sempurna dalam Islam itu bagaimana, ya. Ayat ke-9-nya. Summa sabahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah setelah bayi dalam kandungan 3-4 bulan sudah ada casingnya, sudah mulai terbentuk casingnya Pak, ya. Maka Allah menyempurnakan dengan meniupkan ruh ciptaannya. Jadi sempurna itu dalam Islam, si jabang bayi ini itu kalau sudah ada ruh, dan ruh itu ciptaan. Karena ruh ciptaan, ruh itu gaib. Jangan ada yang belajar ruh, jangan belajar ruh. Dan dijadikan buat kamu pendengaran. Loh, kok pendengaran dulu? Ini info ini Bu, penting. Ternyata kenapa pendengaran dulu?
Ternyata indera yang pertama kali berfungsi pada janin dalam kandungan adalah pendengarannya, Pak. Kalau tidak percaya buka Mbak YouTube, ya, pendengarannya. Jadi di dalam kandungan si jabang bayi ini sudah bisa mendengar. Nun sewu, putra jenengan itu sekolahnya umur berapa? 7 tahun, Bu. Ada yang lebih muda? 3 tahun. Ada yang lebih muda lagi? Kasep. Itu zaman dulu, Bu. Sekarang sekolah itu mulai dalam kandungan, Pak. Cucu saya yang ke-9 itu sekolahnya mulai dalam kandungan. Sekarang umur 8 bulan. Ya. Jadi sekolah itu sekarang mulai dalam kandungan. Bagaimana itu? Gitu. Karena dia sudah bisa mendengar, bisa diceritani, Bu. Bundanya itu beli buku tentang sahabat Rasul, ya, itu segini. Cerita ada jam sekolahnya. Jadi ada jam sekolahnya. Cerita dia. Terus yang kedua, pakai rangsangan gelombang tertentu. Dia kalau waktunya sekolah umek, tapi kalau sudah mulai tenang dia. Nah, kan pernah toh ibu-ibu hamil ya, biasanya uduk apa, mancal-mancal. Itu kalau zaman dulu biasa ini gitu ya. Tapi sekarang jamnya, waktunya sekolah gitu, luar biasa karena teknologi dan dijadikan buat kamu penglihatan. Jadi yang pertama apa? Pendengaran, kedua penglihatan. Makanya bayi lahir di gudang diem, digebrak kaget, ya kan? Dan yang terakhir dijadikan buat kamu hati atau pikiran. Lah ini senang saya. Berarti non saya, Bu, anak ndak pinter, anak pembohong itu karena lututnya atau otaknya. Berarti karena ini redaksionalnya dijadikan, saya beranggapan, Pak, anak pembohong, anak bodoh, anak kurang konsentrasi, bisa karena redaksionalnya ini dijadikan, maka bisa dikoreksi, bisa diintervensi. Dan sedikit sekali yang kamu syukuri. Nah, dari ayat tadi, ya, bahwa kita ada proses, ya, ada hal yang kita didogma, ada gaib, ada nyata, ya. Saya sudah mengalami doa yang gaib dan ternyata terkabul. Saya terinspirasi waktu pendidikan di Stomo. Non saya, Bu, ini saya ketemu pasien kanker payudara, masih muda, cantik, Bu, cantik. Dia tanya ke saya, "Dok, kenapa kanker saya sebelah kanan atas?" Waktu itu kankernya sebelah kanan atas. Wah, saya terangkan panjang lebar, ya. Apalagi pasiennya cantik. Wow, lama, Bu, lama. Saya terangkan panjang lebar. Saya kira sudah puas. Tanya lagi, "Dok, kenapa ndak sebelah bawah?" Saya masih muda, mekitik, dapat pasien cantik, muda. Saya terangkan panjang lebar. Setelah itu tanya lagi pasiennya, "Dok, kenapa ya, Dok, ndak sebelah kiri?" Kaget saya. Ilmu saya yang tebel, textbook itu, padahal saya sudah mau lulus itu, chip, nggak bisa jawab, Bu, nggak bisa jawab. Ya Allah, ilmu barat yang saya pelajari hanya pertanyaan satu itu nggak bisa jawab. Tapi jangan rame-rame. Untung waktu saya ujian nggak keluar itu. Kalau nggak itu nggak lulus saya.
Nah, sejak itu saya kembali ke Allah. Saya enggak, ya Allah, iya ya. Langsung saya bilang, nah kalau dipikir Mbak, kenapa ya susumu sebelah kanan atas, kok enggak susune tonggomu? Mangane podo. Ini jawaban podo bingungnya ini. Makanya sama. Berarti ada yang ngatur enggak? Ada ya Allah. Maka dari itu, karena ada yang ngatur, kita harus ikhlas, ya ikhlas. Karena apa? Ini jadi pelajaran saya bertahun-tahun sebagai seorang ahli bedah. Ya, ikhlas itu penting, Bu. Sering pasien datang terlambat ke saya itu bukan orang miskin, dia punya uang, bukan hidup di daerah terpencil, di kota dia, ya. Bukan orang bodoh, dia berpendidikan, tapi datang kok sudah moncrot gitu ya. Begitu saya tanya, kenapa kok sampai demikian, Bu? Ini jadi pelajaran buat saya juga ya. Takut dok, saya ketemu dokter. Takut dok, saya ketemu dokter. Begitu dia ternyata begitu, akhirnya apa? Karena dia tidak menyadari seluruhnya Allah yang atur, bisa jadi dia tidak ikhlas. Akibatnya apa? Setan masuk ke hati. Itu yang kurang ajar, meniupkan rasa takut berlebihan dan ngajak sesat. Akhirnya kemana? Ke alternatif minum herbal sak truk, ndak waras ya. Begitu tambah parah apa yang terjadi, kesakitan, bisa pakai morfin, otomatis ibadahnya ndak kusuk. Kalau dia kesakitan teriak-teriak, keluarganya ndak bisa nolong, bingung semua, ibadahnya terganggu. Itu senengannya setan. Maka dari itu begitu ketemu saya, orang ini jadi kendel, Bu, jadi kendel, langsung minta operasi, dan operasi saya itu melek. Apa kuncinya? Satu tok, saya mengingatkan, ikhlas ya Bu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, kenapa operasinya melek gitu ya? Kok dibelah dadanya kok melek? Saya terinspirasi Rasulullah. Jadi waktu saya pasien tadi, non sewu, begitu sudah didiagnosa kanker, si wanita muda tadi, siap dok, saya siap operasi. Oke, check up dulu ya. Begitu ditensi, perawatnya bilang, dok, ini masih muda, tensinya tinggi dok. Dicek jantung, punya kelainan jantung. Begitu dikonsulkan kemana-mana, ternyata sudah, non sewu, sudah ada di paru-paru sama livernya. Akhirnya apa? Kesuwen prosesnya, mati karepe dhewe. Nah, sejak itu saya berpikiran, ya Allah, operasi kok cek ruwete. Rasulullah itu pernah dioperasi enggak? Nah, pernah, waktu kecil sama mau Isra Mi'raj, dibelah dadanya. Check up-nya di mana, Bu? Di infus ya? Di infus. Terus ngamar di rumah sakit mana, Pak? Percaya jenengan? Ya, harus percaya. Lah saya berpikiran itu, ya Allah, mbok saya punya teknologi seperti yang itu saja. Yang waktu Rasulullah dioperasi sama malaikat Jibril kok cek simple gitu ya. Saat itu saya itu diketawain teman-teman saya, ngawur ae kon gitu, iku mujizat tuh. Saya kan berprinsip ndonga ndak bayar, ndonga gratis,
Nggak masuk akal, nggak apa-apa. Jadi saya tetap ngotot Pak, berdoa. Akhirnya apa? Nah, melalui Iqra tadi saya menemukan, mengembangkan namanya teknologi field block lokal anestesi. Jadi di blok pangkal sarafnya, kayak sunat tapi canggih. Kayak sunat tapi canggih. Akhirnya saya kembangkan sampai sekarang. Coba berikutnya. Ya, nah ini coba anak balita, ini putranya bidan di mana? Dekatnya RSAL sana. Ya. Ini bukan hipnotis, bukan tenaga dalam. Saya tidak bisa hipnotis, demi Allah, saya tidak bisa tenaga dalam. Ya. Ini balita Pak, ada tumor, saya robek, dia guyu-guyu dok, melet. Ya, kalau sakit tidak mungkin begitu. Nah ini pil block namanya. Berikutnya, nah, loh kok tidak ditutupi nih, yang jangan difoto ya. Soalnya mestinya bukan ini yang kita tampilkan. Tapi saya sudah izin pasiennya kok dulu. Tapi ini tahun 2006. Dia gondok segini besar Bu. Rumah sakit tercanggih, mesti orangnya tidur. Ya. Coba berikutnya. Dah melek uangnya. Ini canggih. Selain tidak sakit, waktu operasi ditutupi. Cuma ini untuk, oh ini loh wongnya melek gitu ya, orangnya melek. Canggih karena apa? Di bawah gondok itu ada saraf pita suara. Kenapa canggih? Bisa saya cek. Jangan sampai saraf pita suaranya ini kepotong. Jadi itu kan apa? Kena darah kan warnanya jadi merah. Ya, kalau saya jepit, Bu, namanya siapa? Pak, namanya siapa? Ahmad. Waduh, saraf pita suara, untung nggak sampai kepotong. Nah, jadi masih bisa dicek. Tapi kalau orangnya tidur nggak bisa. Tahu-tahu bangun hilang suaranya. Makanya selama sekian tahun saya jadi dokter bedah, mulai tahun 98 ya nggak ada yang kepotong. Bukan saya yang pinter, teknologinya memungkinkan. Berikutnya nggak pakai selang. Rumah sakit tercanggih, meskipun gondoknya kecil, ya biasanya pakai selang, kewer-kewer 1-2 hari. Ya, ini nggak pakai selang, gondoknya besar. Kenapa? Ya karena jenengan bukan ahli bedah, nggak usah diterangkan lebih lanjut ya, selawan. Berikutnya, loh bekasnya nggak kelihatan. Tahun 2006 saya sudah ribuan mengerjakan ya. Simple. Berikutnya lagi, ini batu, ini besar Pak, ini takmir masjid, anyang-anyang terus. Biasanya dokter bedah khususnya urologi gitu ya, kalau operasi gini ya rodok ruwet ya. Tapi coba berikutnya ya, loh simple. Berikutnya, nah ini pasien ini sudah ngamar 10 hari di rumah sakit tempat saya pendidikan. Dibiopsi, dipulangkan, rencana kemosinar. Bayangkan pakai pempes raksasa ya. Begitu ganti pempes berdarah-darah, belum cokot-cokotnya, belum baunya, bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa apa ya sholat gitu ya, nggak bisa, susah sholat secara kusuk maksudnya ya. Datang ke klinik sudah sore, kemudian langsung saya masukkan, Mbak mau operasi ta? Menengai, Mbak ini sudah sore, mau operasi ta? Diem saja dia. Waduh, bisu tuli melebu. Saya lihat
di luar di klinik, hanya ada satu orang tukang becak Pak, ngenteni. Langsung saya, Pak, anu ya, saudaranya. Bukan Dok. Waduh, Meduro ini. Bukan Dok, saya hanya ngantar, tapi orang tuanya sudah sepuh di Beratang, sudah pasrah saya. Ya Allah, model gini Pak dipasrahkan tukang becak. Pak, pasiennya itu bisu tak? Enggak Dok. Waduh, ini wong stres ini. Langsung saya langsung balik, langsung saya guyoni, Mbak, mau gini tak? Gitu. Dokter lah ngomong, Mbak, aku stres. Ngomong, mau operasi tak? Guyon dokter. Lu dikira guyon? Saya nari operasi dikira guyon. Dokter guyon. Enggak Mbak, serius ya. Iya wes Dok. Begitu ngomong yes Dok, ya Allah, gelem temenan wong iki. Saya yang stres. Tapi karena teknologinya simple, akhirnya saya operasi. Berikutnya coba. Ya, tuh ya. Ya, lanjut. Nah, langsung berdiri. Langsung berdiri tanpa infus. Tanpa infus, langsung pulang. Ya, wajahnya beda, besemringah. Itu saya seneng. Itu yang membuat saya ketagihan. Ya, membuat pasien-pasien gini, Mbak, kalau sudah diberi Allah kenikmatan sembuh, jangan lupa ya Mbak, meningkatkan takwa, nutup aurat. Berikutnya lah ini ya. Jadi kalau ada pasien saya tidak pakai hijab ya, saya nasihati, kecuali laki-laki. Kalau laki-laki pakai hijab saya suruh nyopot. Berikutnya, nah, anak ini pinter ya, dia hernia anak-anak mesti ditidurkan, tidak bisa ditusuk punggungnya. Jadi pembiusan itu ada 3 Bu ya, dibius total, dipaksa tidur, terus ditusuk punggungnya, lumpuh separuh ya, lumpuh separuh, kira-kira 6 jam kayak orang seksio, sama di lokal anestesi sunat. Nah, ini lokal anestesi, namanya fil block, di blok pangkal sarafnya ya. Berikutnya, waktu saya ambil kantong hernianya, anak ini cerdas, bilang begini, Pak Dok, apa nak embu Pak Dok? Loh, embu apa nak? Sunat. Ya Allah nak, embu separuh, seperapat atau kabeh gitu. Seperapat aja Pak Dok katanya. Nah, akhirnya, nah ini embunya yang berdiri itu embunya. Artinya apa? Teknologi ini tidak membuat anak trauma karena tidak sakit, tidak medeni. Tapi nun sewu, kalau dibius total lumpuh separuh, ya kesadarannya turun, maka tidak bisa batuk, makanya harus puasa. Kalau tidak puasa, saat nanti kesadarannya turun, muta keselak, tidak bisa batuk, tidak bisa napas, mati. Kalau sunat kayak tadi, namanya fil block lokal anestesi, kebalikannya, disuruh makan dulu. Nah, beda, tidak perlu puasa. Kenapa kalau operasi perlu check up? Kalau dibius total lumpuh separuh, itu mempengaruhi organ tubuh lain, harus check up dulu, tidak boleh punya hipertensi, tidak boleh macam-macam ya. Kalau lokal kayak putaran jenengan sunat, check up dulu, tidak perlu check up karena tidak mempengaruhi organ tubuh lain ya. Kalau dibius total lumpuh separuh, pembuluh darahnya mekar, harus diinfus Bu. Kalau enggak, shock nanti. Kalau ini pembuluh darahnya mengkeret, jadi tidak perlu infus. Kemudian kalau lumpuh separuh,
bius total, makan minumnya nunggu kentut ya. Kalau tidak kentut-kentut ya diinjeksi terus, obat injeksi mahal. Kalau ini tidak pakai injeksi-injeksian, obatnya langsung pil minum. Jadi yang dirugikan banyak. Kalau di bis total lumpuh separuh ya. Maka dari itu kalau operasi langsung model kayak saya full block itu, yang rugi siapa? Nah, labnya rugi, dokter biusnya rugi ya, enggak pakai dokter bius ya. Rawat inap, enggak perlu rawat inap, langsung pulang, obat injeksi, infus segala macam ya. Tapi nun sewu, ada ruginya juga buat pasien, jangan rame-rame. Apa ruginya buat pasien? Enggak ada yang nyambangi nggawa apel. Nah, itu. Jadi langsung pulang. Mari operasi kanker payudara kok sapu-sapu, enggak pantas gitu. Akhirnya enggak ada yang nyambangi. Ya. Nah, itulah teknologi. Itulah teknologi, Bu, yang saya kembangkan sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya. Karena apa? Iqra tadi. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang saya teliti, saya pengen anak saya yang ragil, yang nomor 4 istimewa daripada kakak-kakaknya. Meskipun kakak-kakaknya sudah spesialis, sudah menikah, 10 tahun kemudian dari kakaknya itu lahir perempuan. Saya pengen istimewa ini, ya Allah, beri anak saya istimewa ya Allah ya. Jadi istimewa dalam hal akhlak ya, terus macam-macam lah gitu ya. Terus saya itu nun sewu, kadang-kadang lihat anak itu nun sewu, kadang-kadang ada yang pembohong ya kan, ada pinter tapi bujuan, ada goblok bujuan juga gitu. Itu terlalu itu, namun sampai orang tuanya ngeluh gitu. Terus saya itu simpel pemikiran, ya Allah, ada ndak teknologi nggak ada ya anak pinter tapi ndak bujuan. Yang ketawa itu istri saya. Kalau waktu saya penelitian operasi yang ketawa teman-teman saya, ini yang ketawa menyakitkan, Pak. Istri saya yang ketawa. Dah ono. Kalau pengen seorang anak, kamu kan mantan guru katanya. Kalau pengen anak itu ndak bujuan, dia apa no? Dituturi gitu. Kalau pengen pinter, yo dilesno, diajari. Nah, saya pengen enaknya dewe. Saya itu terinspirasi Rasulullah, Pak. Rasulullah itu waktu nerima wahyu itu umur berapa? 40. Lah kok cek gampang ya menghafal Al-Quran. Saya pelajari. Saya pelajari. Ternyata saya terinspirasi, ada teknologi di situ yang diberikan Allah untuk, insya Allah Rasulullah itu gampang menghafal, ya, gampang menghafal. Saya juga pengen Rasul anak itu juga berakhlak mulia budi luhur. Ya apa ya caranya? Apa? Saya pelajari, Pak, turunnya wahyu. Nah, sebelum itu, ini sekedar info saja ya, nggak usah serius karena nggak keluar di ujian ya. Jadi cikal bakal otak manusia, susunan saraf pusat itu pertama itu berupa satu titik, Bu. Kemudian dia berkembang membentuk lembaran, kemudian ngeluntung, akhirnya membuat suatu tabung namanya neural tube. Ya, berikutnya. Ayo berikutnya. Sudah ya. Ayo berikutnya, ya. Di dalam tabung saraf ini muncul cikal bakal otak, ya. Yang atas sendiri namanya prosencephalon. Nggak usah serius, nggak ditanya sama Bu Guru nanti, Pak Guru. Prosencephalon. Bawahnya itu disebut mesencephalon, jadi berupa benjolan. Paling bawah itu romencephalon. Dari ilmu yang saya pelajari ya, yang atas prosencephalon tadi
Waktu dalam kandungan berkembang Bu, jadi otak besar kiri kanan, kemudian diberi nama baru cerebrum gitu. Kemudian jadi talamus, subtalamus, hipotalamus, subtalamus, ya talamus-talamusan gitu aja wes. Yang paling bawah rom ensphalon menjadi pendol putih tadi, namanya apa? Batang otak. Ada pons, ada medula oblongata, terus ada sumsum tulang belakang, namanya medula spinalis. Jadi rom ensphalon itu jadi batang otak dan sumsum tulang belakang. Anehnya, kalau pros ensphalon dan rom ensphalon jadi macam-macam, lah kok mes ensphalon yang biru kok enggak jadi apa-apa Pak? Mengkerut jadi dirinya sendiri sampai lahir. Makanya oleh para ahli sampai lahir diberi nama pancet mes ensphalon. Jadi kalau kita sudah lahir sekarang kita punya pros ensphalon enggak? Tidak punya lagi, karena wis jadi macam-macam diberi nama baru. Kita punya rom ensphalon enggak sekarang? Tidak, sudah diberi nama baru. Nah, kalau ditanya kita sekarang punya mes ensphalon enggak? Punya. Namanya apa? Mes ensphalon. Lah harusnya seorang peneliti, loh kok aneh ya, ada apa? Allah memberi keistimewaan ini. Akhirnya ditelitilah. Lagi-lagi yang ikro itu bukan orang muslim. Berikutnya nah, Pak Gitten. Pak Gitten ini terkenal Bu, karena bukunya menjadi buku wajib anak-anak kedokteran mulai zaman saya sampai sekarang. Orangnya sudah meninggal, tapi bukunya sudah diterjemahkan. Dia seorang guru besar di Fakultas Kedokteran di Mississippi Pak. Nah, dia nyetrum otaknya monyet. Kalau otak besar disetrum, setrumnya ndak jalar. Ya. Kalau talamusnya disetrum, yang jalarnya hanya ke tepinya otak besar. Tapi anehnya kalau mes ensphalon disetrum, loh, seluruh otak dan sumsum tulang belakang kok kesetrum semua. Berarti mes ensphalon ini mempengaruhi seluruh otak. Akhirnya diteliti lebih jauh. Begitu diteliti lebih jauh, apa yang ditemukan? Allah Maha Adil. Seluruh cabang bayi di dalam kandungan, orangnya beragama atau enggak, ibunya cantik atau jelek, diberi hak yang sama. Mes ensphalonnya aktif. Begitu lahir, pilihan. Ada yang tetap aktif secara alamiah, mayoritas tidak aktif. Yang aktif secara alamiah ditemukan pada orang-orang jenius ternyata. Penghafal Al-Quran, olahraga hebat, seniman hebat, dan dikaruniakan oleh Allah pada orang buta. Karena mengandung jenius, penghafal Al-Quran, olahraga hebat, timbul pemikiran, bisa ndak ya yang tidak aktif ini diaktifkan secara buatan. Memang manusia kan model gitu, ndak bisa hamil alamiah, diapakan? Bukan dihamili, bayi tabung. Lahir ndak bisa alamiah, seksi sesar. Lah ini sama, ndak bisa alamiah ya dibuat buatan. Nah, ternyata di dunia itu sudah ada Bu. Cuman saya juga pengen teliti dengan cara saya sendiri. Nah, kalau kita lihat teorinya Pak Gitten yang non muslim tadi ya, itu mes ensphalon itu bisa dicegah ya, jangan sampai lahir perocot ndak aktif, biar tetap aktif alamiah ya. Atau sudah terlanjur brojol mau diaktifkan, banyak cara. Pertama, melakukan gerakan otot dan sendi yang teratur, katanya Pak Gitten.
Kalau orang Islam apa? Sholat. Dia tidak mengenal sholat, tapi kok teorinya ini teori wong Islam ini. Maka dari itu kalau ibu hamil pengen anaknya lahir mesencephalonnya aktif sehingga jadi anak super, dia harusnya melakukan sholat tepat waktu saat kehamilan. Kenapa harus tepat waktu? Jangan beri kesempatan mesencephalon tidur. Menjadi masalah, ibu-ibu tidak terbiasa adzan pas goreng tempe, ya dia terus ya kan, apalagi biasanya tiap bulan halangan, jadi kayak enteng saja gitu, meskipun hamil sholat tidak tepat waktu. Terus yang kedua, selain gerakan otot yang sendiri, rangsangan visceral itu usus. Kalau orang Islam apa? Puasa. Coba baca bukunya Deddy Corbuzier itu ya. Jadi selama ibunya sehat, kandungannya normal, ya harusnya direwang-rewangi puasa. Tapi Allah Maha Sayang, kalau ibu hamil diberi keringanan boleh tidak. Nah, itu serangannya ibu-ibu. Begitu dikasih diskon, ambil diskonnya, ya, balapan. Akhirnya apa? Begitu anaknya lahir memble, rasa no dewi gitu. Ya, yang ketiga ini rangsangan audio visual. Kalau orang Islam apa? Ngaji. Karena anak ini waktu di dalam kandungan sudah bisa mendengar, harusnya ngajari ngaji biar hafal Al-Quran, banyak hafalan-hafalan yang lain, ngajarinya mulai dalam kandungan, Pak. Itu yang jadi teknologi itu, makanya sekarang ada rangsangan untuk bayi dalam kandungan, karena konsepnya itu dalam Islam, ya. Dan itu sudah diinformasikan di dalam Al-Quran tadi pada surat As-Sajdah ayat ke-9, ya. Lah, ternyata kalau sudah lahir gimana? Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, itu yang saya teliti. Saya terinspirasi tadi rangsangan audiovisual. Kalau di dunia itu pakai rangsangan visual juga. Saya ndak. Kenapa? Simple, Pak, pemikirannya. Rasulullah sebelum menerima wahyu itu mendengar suara gemerincing. Saya pikir itu biasalah gitu, ya. Ternyata itu informasi luar biasa. Berarti karena saya peneliti ya. Berarti gelombang suara ini, gelombang suara. Nun sewu. Cahaya ini ada yang terlihat, ada yang tidak. Yang tidak terlihat canggih-canggih, sinar ronsen bisa nembus tembok, tidak terlihat. Gelombang suara ada yang terdengar, ada yang tidak. Diinformasikan di dalam Al-Quran. Kalau nanti mau kiamat, maka ditiupkanlah sangkakala. Sangkakala itu gelombang sinar atau gelombang suara, Pak? Gelombang suara, hancur semua. Nah, kalau nanti kiamat, nun sewu, suaranya terdengar atau tidak? Suaranya terdengar enggak? Atau tidak terdengar atau terdengar kalau kiamat? Ya, enggak penting, terdengar enggak, podo ndak rone. Belum kiamat, enggak masalah, dan terdengar. Ternyata saya meneliti untuk membangkitkan mesencephalon ini, ya, menggunakan gelombang suara tertentu, Pak, baik terdengar maupun tidak, ya. Begitu kita rangsang pada anak, ya, ternyata bangun. Sama kalau kita nanti hancur, ya, waktu ini kita akan hidup, kiamat tidak aktif kan, mati. Untuk membangkitkan lagi ditiupkan
sangkakala kedua terdengar atau enggak? Oh. Nah, ya makanya terdengar banda. Tidak masalah, tidak usah dipikiri. Tapi ini yang menginspirasi saya. Dari aktif, tidak aktif, bisa dibangunkan lagi menjadi aktif. Kalau sudah aktif, nanti hidup lagi, mati lagi enggak? Tidak, sama. Ternyata Mason Spallone itu waktu dalam kandungan aktif, lahir tidak aktif, saya bangunkan dengan gelombang tertentu, bangun Pak. Begitu bangun, kita tes di depan orang tua semua, ya. Ternyata beda, sudah terlihat hasilnya, ya. Ibaratnya kayak tambah memori, tambah daya. Jadi 1000 watt menjadi 10.000 watt. Kalau anak sebelumnya ini, dan saya digait setrika jeglek, ya di lesno sampai sing antar jemput belenger, ya ndak ada hasilnya gitu. Nah, ternyata begitu sudah tambah daya, ini enak. Tapi nun sewu, tidak hanya itu. Karena Mason Spallone tadi begitu merangsang seluruh bagian otak dan sumsum tulang belakang. Kita mengenal Allah, berakhlak mulia, berbudi luhur, itu banyak menggunakan otak kanan. Kalau otak kiri itu kepinteran bujukan, wah ngini ae gitu. Nah, jadi begitu Mason Spallone, dia lebih susah untuk berbohong, lebih susah tidak berbuat jujur. Itu makanya teknologi ini sudah saya kembangkan mulai 17 tahun yang lalu. Jadi alumni kita sudah ribuan, yang jadi dokter ribuan Pak, yang jadi sarjana ribuan, penghafal Al-Quran ribuan. Ya, bukan karena saya, karena Allah. Memang teknologi ini, ya karena teknologi ini universal Pak. Makanya pengguna teknologi ini tidak hanya orang Islam, tapi non Muslim. Saya lihat hasilnya ya sama saja, sama dengan lampu ini loh. Lampu ini penggunanya siapa saja. Itulah suatu teknologi. Jadi, dan ini sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah jenengan pengen saya aktifkan sehingga gampang menghafal Al-Quran? Ada yang pengen? Nah, saya juga pengen, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Mason Spallone jenengan itu tidak hanya tidur, wis ngorok. Jadi digugah angel. Nah, makanya karena ini teknologi, ada efektivitas pemakaian Pak. Dia efektif pada umur sampai umur 20 tahun. Kalau di atas 20 tahun, yaitu ngorok kayak punya saya. Nah, tapi saya kan pemiliknya. Saya pengen Pak, juga saya cobai dulu. Saya cobai, harapan saya ya pinter ndak lalian gitu ya. Tapi ternyata pancet lalian. Sing penting ndak lali bojone gitu. Jadi ya tetap saja. Tapi ada yang berubah. Saya hobi badminton. Kalau badminton pada tuae males saya. Jadi lah mereka teman-teman saya muda-muda itu, dok obatnya apa? Lah itu. Makanya alumni kita itu ada pembulu tangkis nasional, Pak. Perenang nasional, pencatur nasional juga. Jadi ternyata alhamdulillah manfaat. Tapi setiap alumni peserta kita, ya kita motivasi untuk asal muslim ikut aktivasi ini, kita motivasi untuk menghafal Al-Quran gitu. Karena ya tadi tujuannya itu, inspirasi saya kan Rasulullah kok bisa ya cepat menghafal Al-Quran. Terus yang kedua ya berakhlak mulia, budi luhur tadi. Itulah kira-kira Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan gitu. Karena ini bisa jadi bagi jenengan ilmu baru, tapi ini sudah lama, sudah 17 tahun yang lalu Pak ini. Jadi sudah lama lah. Atau kita tutup dulu ya, biar mudah-mudahan ini manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang penting mudah-mudahan jenengan semangat ya
Dan jangan lupa sekali lagi, pertama, kalau duduk di antara dua sujud jangan berlalu begitu saja ya, harus masuk ke hati, harus terpikirkan betul, itu doa personal untuk jenengan pribadi ya. Jadi harus dinikmati dan penuh harap kepada Allah. Redaksionalnya doa duduk di antara dua sujud itu indah kalau jenengan hayati ya. Terus yang kedua, kenapa Bu? Ya, Ibu bacanya tiap apa? Kan mesti ya tiap rokaat. Makanya yang menjadi persoalan bapak-bapak, kenapa bapak-bapak imamnya cepat? Ya itu. Makanya tolong imamnya jangan yang dilamain sujud akhirnya, karena sujud akhirnya itu doanya bisa beda-beda tiap orang ya, tiap makmumnya itu ya. Tapi duduk di antara dua sujud sama itu Pak, berkepentingan sama ya. Maka dari itu ini ya, nanti kalau ada imamnya cepat-cepat ya mohon diingatkan, nikmati itu doa itu ya, karena tiap rokaat itu kita harus mancep doa itu ya, selain yang lain maksudnya, tapi ini doa personal, seluruh persoalan akan dan yang terakhir, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini ya nambah iman dan memudahkan kita untuk meningkatkan takwa. Seluruh ilmu bisa dipelajari asal ya, nambah iman dan ketakwaan kita. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.